Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Aulia dari kelas struktur data 128 dengan NIM 0535488071. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik dari mata kuliah struktur data yang ketiga. Eh, untuk tugas ketiga ini kita diberikan dua soal. Untuk yang pertama kita disuruh membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep Search atau DVS, DFS dalam bahasa Java. Dan untuk yang kedua disuruh menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS. Di sini kita disuruh gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1 sampai pada A7. Dan untuk nodenya sendiri ini kita disuruh menentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lalu lakukan pencarian angka ke n pada graf tersebut dengan DFS. Dan setelahnya kita disuruh menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci proses tersebut ini. Oke, kita langsung ke soal saja nomor 1. Sebelumnya di sini saya sudah membuat file terlebih dahulu. Lalu mohon maaf sebelumnya untuk videonya kemungkinan akan saya percepat karena akan memakan waktu yang agak lama. Dan ini ya hasilnya setelah di-run. Di sini pencarian dari A1 ke A7 menggunakan DFS. Di sini mengunjungi A1 sampai pada A7 dan target A7 sudah ditemukan. Nah, ini A7 ini atau target 6 ya, node 6. Dan di sini saya telah membuat ilustrasi dari hasil coding DFS tersebut menggunakan ilustrasi grafik.
Di sini graf ini terdiri dari node-node 0 hingga pada node 6, membentuk sebuah struktur berarah yang mempresentasikan alur ya di sini. Node 0 sendiri ini merupakan titik awal dari keseluruhan sistem yang bercabang kedua arah, yaitu satu jalur utama ke satu dan satu lagi dan satu jalur samping menuju dua. Jalur 2 di sini adalah cabang langsung dari 0 dan tidak memiliki kelanjutannya di sini, menandakan bahwa dua ini mungkin merupakan hasil atau proses sampingan yang tidak terhubung lebih jauh. Sementara itu, di sini satu berfungsi sebagai simpul penghubung yang penting karena dari sini terdapat dua jalur lanjutan, satu ketiga dan satu lagi keempat. Jalur satu ketiga ini merupakan lanjutan dari proses utama ini ya, dan berakhir di tiga, sama seperti proses dua tadi ini ya, jadi berakhir mendadakkan titik akhir dan dari salah satu proses. Sebaliknya di sini jalur keempat memulai rangkaian proses baru yang panjang ya di sini, berlanjut kelima lalu keenam sebagai titik akhir. Rangkaian dari 4 hingga ke 6 menunjukkan bahwa adanya proses bertahap atau level-level lanjutan yang berkembang dari keputusan atau keluaran pada simpul satu. Dengan demikian, struktur ini menciptakan sistem bercabang dengan satu titik awal, beberapa cabang samping, serta satu jalur mendalam yang menunjukkan proses berkelanjutan. Mungkin untuk nomor satu ini cukup sekian ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini yang buat program menggunakan algoritma breadth first search. Kita buat kelas dulu. Kita kasih nama search aja. Untuk yang ini juga videonya akan saya percepat ya. Jadi kita langsung aja ke codingannya.
barusan sudah saya perbaiki, saya coba lagi untuk run file. Nah, ini sudah di sini disuruh memasukkan angka yang ingin dicari. Nah, dari angka-angka ini ya node ini, semisal saya akan memasukkan angka 9. Nah, di sini target ditemukannya 9. Untuk proses BFS-nya sendiri dari mengunjungi node dengan nilai 5 sampai pada 9 ini. Lalu, saya juga sudah membuat grafik ya dari hasil codingan tersebut. Nah, algoritma breadth first search atau BFS sendiri bekerja dengan cara menelusuri graf secara melebar dari node awal ini sebelum melanjutkan ke tingkat kedalaman berikutnya. Dalam konteks program ini sendiri, pencarian dimulai dari simbol awal yaitu node 5 ini yang memiliki nilai 5. BFS akan menandai 5 sebagai telah dikunjungi, lalu memasukkan seluruh tetangganya ke dalam antrian yaitu node ini ya yang ke-8. Node 8 yang ke-8 itu, nah ini node 2, A2 atau ini ya, node angkanya 8, nilai 8 dan nilai 3 di sini. Nah, setelah itu, setelah 5, BFS selanjutnya ke 8. Karena berada di posisi depan antrian, dari 8 BFS menentukan dua tetangga baru yaitu 7, nilai 7 dan 2 yang kemudian juga dimasukkan ke dalam antrian. Selanjutnya, BFS mengunjungi 3 ya di sini dan menambahkan tetangga-tetangganya yaitu nilai 9 dan nilai 4 ke dalam antrian ini. Nah, BFS terus memproses node dari antrian sesuai urutan masukannya. Setelah 3, di sini BFS mengunjungi 7 dan 2 yang tidak memiliki tetangga baru ya di sini. Ke bawah ini tidak ada tetangga baru. Kemudian BFS sampai pada 9 dan disinilah nilai 9 yang dicari ya. Ini ditemukan. Dengan demikian, proses pencarian selesai dan BFS terhenti. Ini ya, BFS terhenti di angka 9. Yang angka 4 ini tidak karena di angka 9 sudah beres, sudah ditemukan. BFS di sini memastikan bahwa semua simpul pada level yang sama dijelajahi terlebih dahulu ya ini sebelum turun ke level berikutnya. Sehingga algoritma ini menjamin pencarian menemukan solusi terpendek dalam hal jumlah langkah. Mungkin untuk tugas struktur data yang ketiga ini cukup sekian. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.